Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan melakukan perjalanan belajar yang sangat menyenangkan. Kita akan menjelajahi bentuk permukaan bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk permukaan bumi ini ada gunung, laut, semenanjung, teluk, pulau, sungai, danau, pantai, dan lain sebagainya. Tujuan dari pembelajaran ini agar siswa dapat menjelaskan dan mengidentifikasi berbagai bentuk permukaan bumi melalui video VR dan dapat menunjukkan sikap syukur, tanggung jawab, dan peduli lingkungan sekitar. Berikut adalah langkah-langkah penggunaan VR dapat dilihat dan dibaca bagaimana petunjuk penggunaan media virtual reality. Sebelum memulai, mari kita dengarkan firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan carilah rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali. Quran surat Al-Mulk ayat 15. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa bumi diciptakan Allah dengan penuh kasih sayang agar manusia dapat menjelajahinya, memanfaatkannya, dan mensyukurinya. Mari kita menjelajahi berbagai bentuk permukaan bumi sebagai tanda kebesaran. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pantai. Pantai adalah tempat bertemunya daratan dan laut. Di pantai, kita bisa melihat pasir yang lembut, ombak yang bergerak naik turun, dan burung-burung yang terbang di langit. Allah menciptakan pantai dengan segala keindahannya. Di pantai, banyak orang mencari rezeki. Nelayan menangkap ikan, petani garam bekerja, dan pedagang menjual makanan. Pantai juga menjadi tempat wisata. Banyak keluarga datang untuk beristirahat dan bersyukur atas ciptaan Allah. Namun anak-anak, pantai akan tetap indah jika kita menjaganya. Jika kita membuang sampah sembarangan, pantai menjadi kotor, ikan bisa mati, dan laut bisa tercemar. Karena itu, sebagai anak yang beriman, kita harus menjaga pantai sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, kita belajar tentang danau. Danau adalah tempat berkumpulnya air dalam jumlah besar di daratan. Air danau berasal dari hujan, sungai, dan mata air. Allah menciptakan danau agar manusia, hewan, dan tumbuhan bisa hidup. Air danau digunakan untuk minum, mencuci, menyiram tanaman, dan memelihara ikan. Banyak petani juga memanfaatkan air danau untuk mengairi sawah. Semua ini adalah rezeki dari Allah. Sesuai Quran surat Al-Mulk ayat 15, kita diperintahkan untuk mencari rezeki dengan cara yang baik. Namun, danau juga harus dijaga. Jika danau tercemar limbah dan sampah, airnya menjadi kotor. Jika air kotor, manusia dan hewan bisa sakit. Karena itu, menjaga danau berarti menjaga kehidupan. Anak-anak, mari kita belajar mencintai danau sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sekarang kita belajar tentang semenanjung. Perhatikan tanda panah, itu adalah semenanjung. Semenanjung adalah daratan yang dikelilingi laut di 3 sisinya. Artinya, hanya satu sisi saja yang menyatu dengan daratan besar. Wilayah semenanjung biasanya dekat dengan laut. Banyak penduduk bekerja sebagai nelayan, pedagang, dan petani. Allah menciptakan semenanjung agar manusia mudah berhubungan. Dari sini, kapal bisa berlayar membawa hasil bumi. Ini sesuai dengan perintah Allah untuk berjalan di bumi dan mencari rezeki. Semenanjung juga memiliki pemandangan yang indah. Ada pantai, hutan, perkampungan nelayan. Semua itu adalah tanda kebesaran Allah. Kita harus menjaga wilayah ini agar tidak rusak oleh sampah dari manusia. Sekarang kita belajar tentang teluk. Perhatikan tanda panah, itu merupakan teluk. Teluk adalah bagian laut yang masuk ke daratan. Biasanya ombak di teluk lebih tenang daripada di laut lepas. Karena itu, banyak pelabuhan dibangun di teluk. Kapal-kapal beristirahat dan memuat barang di sana.
Allah menciptakan teluk sebagai tempat yang aman. Di teluk, manusia dapat mengirimkan makanan, pakaian, dan barang ke daerah lain. Ini membantu manusia saling menolong. Teluk juga menjadi tempat hidup ikan dan terumbu karang. Jika teluk kotor, ikan akan mati. Karena itu, Allah memerintahkan kita untuk selalu menjaga teluk, karena menjaga teluk adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sekarang kita belajar tentang sungai. Sungai adalah aliran air yang mengalir dari gunung menuju laut. Air sungai sangat penting bagi kehidupan. Manusia menggunakan air sungai untuk mandi, mencuci, dan mengairi sawah. Hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air sungai. Allah mengatur aliran sungai dengan sangat rapi. Jika tidak ada sungai, banyak daerah akan kekurangan air. Namun, saat ini banyak sungai yang telah tercemar. Padahal sungai adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang anak muslim dan muslimah, kita harus menjaga sungai dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dengan menjaga sungai, maka kita telah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, kita lanjutkan dengan belajar tentang pulau. Perhatikan tanda panah, itu adalah pulau. Pulau adalah daratan yang dikelilingi laut di semua sisinya. Negara kita, Indonesia, memiliki ribuan pulau. Setiap pulau memiliki keindahan dan kekayaan alam. Ada pulau yang kaya ikan, hutan, dan hasil bumi. Allah menciptakan pulau-pulau agar manusia dapat hidup di berbagai tempat. Setiap pulau juga memiliki budaya yang berbeda. Ini menunjukkan betapa hebat ciptaan Allah. Kita harus bangga dan menjaga pulau-pulau Indonesia. Jangan merusak hutan, laut, dan lingkungannya. Terakhir, kita belajar tentang gunung. Perhatikan tanda panah berikut. Itu adalah gunung. Gunung adalah bagian bumi yang tinggi dan besar. Gunung menyimpan banyak air. Dari gunung mengalir sungai dan mata air. Gunung juga menjadi tempat tumbuhnya hutan. Hutan di gunung menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. Allah menjadikan gunung sebagai penyeimbang bumi. Jika hutan di gunung rusak, bisa terjadi banjir dan longsor. Karena itu kita harus menjaga gunung, tidak menebang pohon sembarangan, tidak merusak alamnya. Anak-anak yang hebat, pantai, danau, semenanjung, teluk, sungai, pulau, dan gunung adalah bukti nyata dari Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Allah memudahkan bumi agar manusia bisa hidup, belajar, dan beribadah.